kapal tali perawan. Hanya adalah perawan yang bisa menambah kesaktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Priyanto, Rif? Tanya Adit takut-takut. Arif menoleh kepada Adit. Dahinya mengerut. Kenapa nada suaramu takut-takut seperti itu, Dit? Ucap Arif terkekeh. Adit melongo. Keluargamu benar-benar mengerikan, Rif. Ucap Adit kagum. Ya, menurutku Pak Priyanto akan mencoba memberitahu warga kalau Pak Dirman sudah meninggal. Dia itu kan kepala desa. Dengan mudah bisa memberikan alasan yang lebih masuk akal daripada kita. Sekarang, lebih baik kita menunggu kabar selanjutnya, ucap Arif. Mengerti, Adit segera menyambar rokok dan langsung membakarnya. Lama mereka menunggu. Tidak ada candaan yang keluar dari mulut keduanya. Adit dari tadi juga hanya terdiam dan melamun. Apa akhirnya aku akan mati seperti mereka, Rif? Kata Adit yang memandang jauh ke depan. Entah kenapa semua terjadi kepadaku. Pernikahanku yang gagal, Linda yang pergi meninggalkanku, dan sekarang nyawaku terancam karena alasan yang tidak aku ketahui. Arif memandang Adit cukup lama. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian. Tapi kalau bisa memilih, aku memilih untuk mati dengan cara yang wajar. Dan kalau ada orang yang berusaha untuk membunuhku, aku akan melawan sekuat tenaga, kata Arif. Adit menolehkan kepalanya. Terlihat Arif, ya, setidaknya kalau kau mati duluan, bisakah kau menyampaikan salamku untuk kedua orang tuaku? Ujar Arif polos. Bangsat kamu, Rif, umpat Adit. Sejenak mereka saling pandang dan terkekeh bersamaan. Tepat pukul 5 sore, kembali mereka mendengar ada suara motor yang berhenti di depan rumah. Jantung Adit berdebar dengan kuat, takut mendengar informasi yang dibawa oleh Pak Priyanto. Terdengar pintu yang terbuka dan langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Pak Priyanto tidak mengatakan apapun. Dia terus saja menatap Arif dan Adit bergantian. Dalam 2 hari ada 2 mayat yang ditemukan dengan kondisi yang sangat tidak wajar, ucap Pak Priyanto gusar. Adit dan Arif tidak menjawab. Kini warga desa akan semakin heboh dan panik. Kalian tahu apa yang aneh dengan kematian Pak Dirman? Mereka hanya menggeleng karena benar-benar tidak memperhatikan kondisi terakhir dari jasad Pak Dirman. Alat kelaminnya hilang, kata Pak Priyanto dengan helaan nafas panjang. Adit yang mendengar itu benar-benar syok. Apanya tadi yang hilang? Tanya Adit dengan suara nyaring. Si pembunuh sengaja memotong kemaluan Pak Dirman, jawab Pak Priyanto. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Nanti malam kalian tunjukkan kepadaku rumah warga yang kalian temui semalam dengan Siti, dan antarkan aku bertemu dengan wanita itu, ujar Pak Priyanto yang langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Adit memalingkan pandangannya kepada Arif. Kini laki-laki itu diam seperti sedang menahan amarah. Mereka bertiga kini tengah siap. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kalau ada seseorang yang mencurigakan, jangan segan untuk memukulnya. Jauh lebih baik dia yang sekarat daripada kalian yang mati. Kita berangkat sekarang, ucap Pak Priyanto. Bagai mendapat komando, tanpa menjawab pertanyaan Pak Priyanto, Adit dan Arif mengikuti
laki-laki itu menembus kabut malam. Aku sudah meminta istriku untuk tidak keluar kamar sebelum aku pulang. Dan kamu apa sudah melakukan apa yang kuminta, Rif? Tanya Pak Priyanto saat mereka sudah berjalan masuk ke dalam hutan. Sudah, aku sudah memagari rumah dengan pagar gaib. Tidak akan ada demit yang bisa masuk. Fokus saja dengan apa yang ada di depan kita, ucap Arif. Tidak terdengar jawaban dari mulut Pak Priyanto. Mereka terus saja berjalan menembus gelapnya malam. Kali ini Adit merasa lebih berani. Entah kenapa, dengan kehadiran Pak Priyanto, membuat batinnya sedikit lebih tenang. Setelah beberapa saat, Arif berhenti. Gubuk yang ditinggali Siti sudah nampak. Tidak ada penerangan sama sekali. Bahkan, dari jarak sejauh ini Adit hampir merasakan bau busuk yang muncul dari gubuk itu. Lebih baik kita matikan senter kita. Kalau ada seseorang di sana, langsung saja kita hajar, ucap Arif yang sudah mematikan senternya. Selama ini Adit selalu hidup dengan tenang dan tidak pernah mendekati masalah. Dulu mungkin ketakutannya hanya pada sosok bapaknya yang mirip sekali dengan Pak Priyanto, dengan tatapan tajam dan tidak banyak bicara. Bahkan sempat Adit bertanya kepada Sinta, kenapa mau menikah dengan manusia berdarah dingin seperti Gunawan. Sadar dari lamunan, Adit juga ikut mematikan senter yang ia pegang. Jantungnya berdetak dengan keras, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa ada yang mengkomando, mereka bertiga serentak berjalan menuju ke arah gubuk. Sesampainya di depan gubuk, suasana terlihat begitu tenang. Bahkan tidak ada suara pergerakan atau suara Siti yang meracau tidak jelas. Ada sesuatu yang aneh. Kalian bersiaplah, ucap Arif. Belum juga dia mendorong pintu kayu, tiba-tiba saja angin berhembus dengan kencang. Hawa sekitar mereka berubah menjadi lebih mencekam. Adit merasa dirinya sedang dilihat oleh ribuan mata. Sempat Arif memandangi sekitaran gubuk. Dari keramangan, Adit bisa melihat seringai yang muncul dari Arif. Sedang Pak Priyanto tetap terlihat tenang tapi waspada. Kini Arif sudah membuka pintu gubuk. Wanita itu sudah tidak ada. Kita terlambat, ucap Arif sambil membalikan badannya. Maksudnya, Siti sudah pergi? Tanya Adit yang juga mengecek dengan melongokkan kepala ke dalam gubuk. Kemana kira-kira wanita itu pergi? Tanya Pak Priyanto menatap Arif tajam. Hanya ada satu kemungkinan, dia sedang berada di desa, jawab Arif yang langsung melangkah buru-buru kembali ke arah desa. Namun baru saja dia berjalan beberapa meter, ada seseorang yang sedang berdiri di depan mereka. Tampak Siti dengan rambut awut-awutan berdiri mematung melihat ke arah mereka dengan suara senandung yang lirih. Siti? Ucap Pak Priyanto. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Laki-laki itu mencoba mendekati ke arah Siti, namun langsung dihadang oleh Arif dengan merentangkan tangannya. Tunggu Pak D, ada sesuatu yang aneh, kata Arif. Benar, pikir Adit, ada sesuatu yang aneh. Dia memang tidak bisa merasakan atau melihat hal gaib. Tapi saat ini, tangan Siti sedang mencengkeram sesuatu. Ada yang sedang dipeganginya, Rif? Tanya Adit sambil meletakkan tangannya di bahu Arif. Aku tidak tahu, tapi sosok yang semalam kita lihat sekarang ini sedang menatap nyalang kepada kita. Siti kesurupan maksudmu? Tanya Pak Priyanto yang juga sedang memandangi Siti dengan serius. Bukan hanya kesurupan, tapi tubuh dan pikirannya sudah dikendalikan oleh makhluk. Belum juga Arif selesai bicara, angin kembali berhembus dengan kencang. Bahkan pohon-pohon yang ada di sekitar mereka bergoyang-goyang dengan cepat. Adit tersentak. Kini Siti berjalan ke arah mereka sangat pelan dan terus mengucapkan sesuatu yang sama. Wadone wis siap, jokone wis dicepake. Perempuannya sudah siap,
perjaganya sudah disiapkan. Siti terlihat berhenti, jantung Adit berdebar keras. Bahkan mungkin Arif juga merasakan kalau tangannya gemetaran. Jelas sekali sosok Siti yang ada di depannya bukan seperti yang kemarin ia lihat. Hingga tiba-tiba saja dia berlari menerjang. Mereka semua kaget. Bahkan Pak Priyanto sampai teriak karena tidak menyangka wanita itu bisa berlari dengan cepat. "Apa itu, Rif?" ucap Adit gemetaran terengah, menjauhi sosok Siti yang terus saja menembang. "Sialan, kalian bilang kalau dia tidak bisa berjalan normal. Kenapa sekarang bisa berlari cepat itu? Dan lihat apa yang dia bawa," ucap Pak Priyanto yang sudah berada di samping mereka. "Ini gila, sudah tidak masuk akal. Seharusnya kita membawa warga desa." Adit sekarang bisa melihat dengan jelas apa yang dipegangi oleh Siti. Tampak sekali benda itu terlihat menggelambir dan berbau sangat amis bercampur bau busuk yang menusuk hidung. "Ari-ari bayi," ucap Arif datar. "Tidak ada gunanya lagi di sini. Kita harus segera kembali ke desa. Kita cari bantuan," ucap Pak Priyanto. Namun perkataannya terputus. Srek. Jantung Adit langsung mencelos. Suara langkah itu mengingatkan dirinya kepada Ningrum. Srek. Sekali lagi suara itu terdengar berasal dari arah samping mereka. Adit yang pertama kali melihat sosok itu. Ningrum sedang berjalan menyeret kakinya dengan kain jarit yang melilit leher. Belum lagi bentuk rupanya yang mengerikan. Matanya melotot dan lidah yang terjulur keluar. "Astagfirullah," ucap Pak Priyanto yang juga sudah melihat Ningrum berjalan mendekat ke arah mereka. Sekarang Adit dan Pak Priyanto terfokus kepada Ningrum, sedang Arif masih terus saja memandang Siti yang ada di depannya. "Pak, apa yang harus kita lakukan?" ucap Adit gagap. Dirinya benar-benar ketakutan saat ini. "Jangan tanya aku, Dit. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa jika berhadapan dengan setan," kata Pak Priyanto. Kini nada suaranya juga terlihat bergetar. "Rif," panggil Pak Priyanto yang masih saja memandangi sosok Ningrum. Namun belum sempat Arif menjawab, Adit merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Tidak mungkin itu tangan Pak Priyanto maupun Arif. Terlonjak, Adit langsung menengok ke belakang. "Dit, tolongin Bapak, Dit. Astagfirullah," teriak Adit kencang yang langsung berlari menuju ke arah hutan. Sedang dalam waktu yang bersamaan, Siti juga berlari menerjang Arif. "Dit," teriak Arif yang menyadari kalau Adit berlari meninggalkan mereka. "Goblok," umpat Arif keras yang masih mencoba untuk melepaskan cengkraman tangan Siti. Berkali-kali kedua laki-laki itu berusaha melepaskan wanita itu di atas tubuh Arif. Tapi seolah tenaga yang dimiliki Siti benar-benar kuat sekali. "Pak D, kejar Adit sekarang. Jangan sampai dia sendirian," ucap Arif terengah-engah. "Tapi Rif," tanya Pak Priyanto ragu. Dia tidak bisa meninggalkan keponakannya di sini sendirian saat diserang oleh orang gila seperti Siti. "Cepat, Pak," bentak Arif. Mau tidak mau, Priyanto bergegas berdiri dan berlari menyusul Adit. Adit terengah. Dia benar-benar ketakutan. Jantungnya serasa mau lepas. Sosok Pak Dirman benar-benar mengerikan. "Sial, di mana ini?" ucap Adit yang baru menyadari kalau dia berlari terlalu jauh dari Arif dan Pak Priyanto. Srek. Adit langsung menoleh. Jelas sekali ada sesuatu yang sedang berjalan di belakangnya. "Sial, sial, sial," ucap Adit merutuki kebodohannya. Tidak mau berlama-lama, Adit mencoba kembali melangkah. Tanpa ada penerangan, dia terus saja mencoba menyibakkan semak-semak yang ada di depannya. "Adit!" Sayup-sayup Adit mendengar suara yang sedang meneriakkan namanya.
Sedikit merasa lega, baru saja dia ingin membalas suara itu, tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam keras tengkuk Adit dan semua menjadi gelap. Adit berbaring dengan mata terpejam. Kepalanya terasa begitu berat. Ada perasaan yang mengalir ke dalam hatinya yang membuatnya tidak nyaman. Adit mencoba mengingat-ingat kenapa perasaan menyesalkan ini masih terus hadir di dalam batinnya. Ingin rasanya dia terbaring di atas tempat ini, di atas kasur yang begitu empuk dan nyaman, melupakan semua permasalahan yang sedang dihadapinya. Lambat laun Adit ingat kalau semalam dia sedang berlari ke arah hutan dan ada sesuatu yang memukul bagian belakang kepalanya. Mengerjapkan mata berkali-kali, Adit mencoba untuk membuka matanya yang masih begitu berat. Kini Adit tahu. "Sudah bangun, Dit," ucap suara yang sangat Adit kenali dan rindukan. "Ibu?" ujar Adit parau, yang masih saja memandang Sinta dengan tatapan keheranan. "Kok ibu ada di sini?" tanya Adit. "Iya, semalam nenek menghubungi ayahmu. Jadi kami langsung berangkat ke sini. Gimana kondisi kamu, Dit?" jawab Sinta datar dengan tatapan yang tajam ke arah Adit. Ini baru pertama kalinya dia melihat ibunya menatapnya seperti itu. "Adit nggak apa-apa, Bu." "Bagaimana Adit bisa sampai di sini? Seingat Adit, semalam Adit pingsan di tengah hutan," kata Adit mencari penjelasan, mengabaikan keheranannya. "Untungnya Pak Kades menemukanmu dan langsung membawamu ke sini. Sudah, sekarang kamu istirahat dulu," kata Sinta dan langsung beranjak keluar kamar. Adit masih ingin mendengarkan penjelasan dari ibunya, tapi kepalanya begitu pusing. Sesekali dia meraba bagian belakang lehernya yang masih terasa kaku. Tidak kuat untuk bangun, Adit kembali merebahkan tubuhnya dan menutup mata. "Pulang, Dit." Seketika Adit membuka mata, celingukan mencari sumber suara yang baru saja dia dengar. "Arif?" batin Adit. Ya, jelas sekali suara itu milik Arif. Tapi sekarang di kamarnya tidak ada siapapun. Pelan, Adit mencoba beranjak dari tempat tidurnya, penasaran dengan suara-suara yang muncul dari arah luar. Saat membuka pintu kamar, Adit begitu tercengang. Seluruh anggota keluarganya sudah duduk di ruang keluarga rumah Nek Harjo. Semua nampak tersenyum saat melihat ke arah Adit. Bang Adit udah sembuh?" tanya Nisa yang langsung berdiri menghampiri Adit. "Iya sudah, Nis. Nisa kok sudah sampai sini? Kangen ya sama abang?" tanya Adit gemas sambil mengusap-ngusap kepala Nisa. "Dit, duduk sini." Melihat ke arah sumber suara, Adit tidak berani menolak. Jika ayahnya sudah meminta sesuatu, berarti itu adalah perintah yang mutlak dan harus dikerjakan. "Iya ya," jawab Adit yang langsung berjalan menuju sofa ruang keluarga. "Kenapa toh? Kamu kok tidak cerita sama ayah atau ibu?" tanya Gunawan lembut. Adit heran, sejak kapan Gunawan, ayahnya itu mengeluarkan nada selembut itu. Adit tidak mau membuat kalian kepikiran," jawab Adit terbata. Sebenarnya Adit merasa bahagia karena bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah Nek Harjo. Akan tetapi, entah kenapa pikiran Adit justru melayang ke arah Arif dan Pak Prianto. Terlebih saat ini, ada sesuatu yang membuat Adit heran dengan perilaku kedua orang tuanya. "Kenapa, Dit? Kok melamun?" ucap Gunawan yang sedang memperhatikan Adit. Arif dan Pak Prianto gimana, Pak? Semalam Adit pergi bersama mereka ke hutan. Mereka baik-baik saja kan?" tanya Adit. Seketika raut wajah mereka berubah. Yang awalnya tersenyum, tiba-tiba saja menjadi murung. "Pak?" tanya Adit sekali lagi. Adit mengedarkan pandangannya. "Ada kejadian apa saat Adit pingsan tadi?" tanya Adit ke siapapun yang ada di sana.
Arif ditemukan meninggal, ucap Pak D Marwanto. Adit terdiam, memandang Pak D-nya dengan tatapan kebingungan. Ah, Pak D jangan bercanda. Semalam Adit lihat dia masih sehat kok, kata Adit yang masih tidak percaya dengan ucapan Pak D-nya. Kamu yang sabar ya, Dit. Memang semua ini sudah takdirnya. Semalam setelah Pak Kades membawamu ke rumah, dia meminta bantuan warga untuk pergi ke dalam hutan. Saat mereka tiba di depan gubuk, Arif sudah ditemukan meninggal dengan luka sayatan di tubuhnya. Jelas Neharjo. Seketika perasaan Adit menghilang. Ada sesuatu yang jatuh turun ke dasar perutnya. Tidak mungkin Arif meninggal. Batin Adit masih tidak percaya. Ah, kalian jangan bercanda. Arif tidak mungkin meninggal. Dia orang yang tangguh, kata Adit dengan suara panik. Namun semua wajah di sekitarnya tidak menunjukkan kalau mereka sedang bercanda. Setelah ini kamu ikut Pak D, ucap Pak D Marwanto. Kemana Pak D? Tanya Adit yang masih memiliki kecurigaan dengan Pak D-nya. Ingatan bagaimana saat laki-laki ini sedang melakukan ritual masih membekas jelas di ingatan Adit. Sudah, ayo ikut, ajak Pak D-nya yang langsung saja berdiri dan menarik tangan Adit. Dia memandangi sekitaran. Tidak ada yang mencoba mencegah. Bahkan Sinta malah menampilkan senyum simpul di bibirnya. Tidak bisa menolak, Adit mengikuti apa yang diinginkan oleh Pak D Marwanto. Mereka berjalan menyusuri jalanan desa. Sungguh aneh. Adit tidak melihat seorang pun. Padahal waktu masih menunjukkan sore hari. Hanya saja memang langit terlihat mendung. Mereka terus berjalan. Entah kenapa Adit merasakan perjalanannya ini begitu jauh. Hingga dia sampai di sebuah tikungan. Dada Adit bergetar saat melihat ada bendera berwarna putih yang diikatkan pada sebatang bambu. Kini Adit sudah berdiri tidak jauh dari sebuah rumah. Adit berhenti dan terus memastikan bahwa apa yang dia lihat saat ini hanyalah sebuah halusinasi. Ayo, ajak Pak D Marwanto saat melihat Adit yang berdiri mematung. Suasana di rumah itu sudah ramai dengan orang. Setiap pandangan yang Adit lihat adalah kemurungan dan kesedihan. Dit, ucap Pak Prianto saat melihat keberadaan Adit di depan pintu rumahnya. Seketika Pak Prianto memeluknya erat. Maafkan Arif, kalau selama ini dia punya salah sama kamu, ucapnya parau. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Adit. Ia mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Di sana hanya ada beberapa orang. Belum juga dia melangkah menuju sosok yang terbujur kaku di tengah ruangan. Tiba-tiba saja jantungnya berdebar dengan keras. Nengrum, gagap Adit saat melihat wanita yang sedang berjalan dari arah dapur. Kenapa, Dit? Tanya Pak D yang keheranan dengan sikap Adit. Itu Pak D, Nengrum, kata Adit sambil menunjuk ke arah wanita yang sudah beberapa meter di depannya. Iya itu Nengrum. Emangnya kenapa? Sekali lagi Pak D Marwanto bertanya. Namun Adit menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Pasti ini mimpi, ucap Adit sambil memukuli pipinya sendiri. Adit, kamu kenapa? Tanya Pak D Marwanto kebingungan. Nengrum Pak D, itu Nengrum. Dia kan sudah mati. Itu tuh setan Nengrum, ucap Adit panik sambil mencoba untuk mundur menjauhi Ningrum. Sedangkan wanita itu hanya menoleh kebingungan ke arah sekitar. Sadar Dit, sadar, kata Pak D Marwanto sambil memegangi Adit. Takut kalau kematian Arif membuat Adit shock dan berpikir hal yang tidak-tidak. Sedang Adit masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tapi semua terasa nyata. Bahkan saat dia menepukkan tangan ke pipinya juga terasa perih, yang berarti memang semua ini bukanlah mimpi. Mas Adit kenapa? Sebentar, saya ambilkan minum dulu ya, ucap Nengrum yang kembali beranjak menuju ke arah dapur.
Mendengar itu, Adit langsung menolehkan kepalanya ke arah Pak D. Marwanto. "Ada apa ini sebenarnya, Pak D?" tanya Adit kebingungan. "Apanya?" "Yang ada apa, Dit?" "Apanya toh? Pak D tidak paham dengan ucapanmu," kata Pak D yang juga masih kebingungan. "Pak D lihat sendiri kan, kalau beberapa waktu lalu Ningrum sudah meninggal. Dia gantung diri di kasau dapur rumahnya," tanya Adit dengan nafas memburu. Pak D. Marwanto jelas sekali melihat Adit dengan pandangan khawatir sekaligus prihatin. "Assalamualaikum." Sontak Adit langsung berpaling. Kekagetannya tentang Ningrum belum hilang. Kini di depannya ada Pak Dirman. "Pak Dirman?" tanya Adit gagap, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Iya Mas, maaf, saya ke Pak Kades dulu ya," ucap Pak Dirman sambil berjalan menuju ke arah Pak Prianto. Adit mengikuti arah kemana Pak Dirman melangkah. Dia benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Melihat keadaan Adit, Pak D. Marwanto menuntun Adit ke ujung ruangan. Kini mereka sudah duduk di salah satu ujung ruangan. "Ini Mas, minumnya," ucap Ningrum dengan menaruh segelas teh hangat di depan Adit. Melihat Ningrum yang sudah ada di dekatnya, Adit terlonjak kaget. Merasa sikap Adit ada yang aneh, Ningrum mencoba untuk duduk di sebelahnya. Dia mengira Adit sedih karena kehilangan temannya. Ningrum tahu Mas Adit itu dekat dengan Mas Arif. Mas Adit pasti syok ya mendengar berita tentang Mas Arif. Tapi Mas Adit harus ikhlas ya, ucap Ningrum mencoba untuk menghibur Adit. Tanpa menunggu jawaban dari Adit, dia kembali beranjak dan duduk di sebelah Mbok Sarmin. Sudah beberapa waktu Adit duduk. Dia masih tidak bisa mencerna apa yang sedang terjadi. Kini seluruh anggota keluarganya juga sudah berada di rumah Pak Prianto. Beberapa kali Sinta meminta Adit untuk pulang saja jika dia memang tidak nyaman berada di sini. "Lebih baik kamu pulang kalau tidak nyaman di sini, Dit," ucap Sinta. "Adit belum melihat Arif. Adit pengen lihat Arif untuk terakhir kalinya, Bu," ucap Adit yang matanya mulai memanas. Ingatan tentang pertemanan singkat mereka sungguh membekas di kepala Adit. "Tidak usah, lebih baik kamu pulang sekarang ke rumah nenek," ucap Sinta tegas dengan tatapan tajam yang mengarah kepada Adit. "Adit tidak mau, Bu. Bu, sebentar saja loh," kata Adit yang sudah mau beranjak dari tempat duduknya. Namun belum juga dia berdiri, Sinta sudah memegangi tangan Adit dan memintanya untuk duduk. "Kenapa, Bu?" tanya Adit keheranan. "Sudah, tidak usah. Sekarang kamu pulang ke rumah Nek Harjo," ucap Sinta tegas. Tapi Adit tidak mau. Walau dia baru sebentar berteman dengan Arif, tapi bagi Adit, ia merasakan kalau Arif sudah seperti saudaranya sendiri. Kini semua pasang mata melihat ke arah Adit. Tatapan mereka sungguh tidak bisa dibayangkan. Semua melotot. Bahkan Pak Dirman hampir terlihat marah. "Pulang, pulang, pulang." Serempak mereka semua mengatakan hal yang sama. Bahkan Sinta dan seluruh anggota keluarga juga mengatakan hal serupa. Gaung suara yang ditimbulkan oleh paduan suara orang-orang ini membuat Adit begitu kebingungan. Napas Adit terengah. Dia berusaha untuk menutup telinganya dan menjernihkan kepala. Tapi tetap saja, semua pandangan warga dan suara itu membuat Adit hilang arah. Hingga tiba-tiba saja semua berhenti. Adit terdiam mematung. Kesunyian yang dirasakannya jauh lebih mencekam dibandingkan dengan apa yang dirasakannya saat di hutan. Ruang tamu milik Pak Prianto benar-benar terasa sunyi. Belum sempat Adit bertanya kepada Sinta, angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang sampai membuat daun jendela dan pintu bergoyang. Tiba-tiba saja
Kain yang menutupi jenazah di tengah ruangan tersibak. Sekarang dengan jelas Adit bisa melihat jenazah Arif yang terbujur kaku. Perasaannya tidak bisa tergambarkan dengan jelas. Pandangannya tiba-tiba saja terasa kabur dengan tumpukan air mata yang siap meleleh. Arif, ucapnya lirih. Perlahan Adit mencoba untuk mendekati jenazah itu. Tidak peduli dengan semua tatapan yang ia dapatkan. Adit hanya ingin melihat Arif untuk yang terakhir kalinya. Saat dia sudah sampai di pinggir jenazah Arif, tangisnya langsung pecah. Tidak ada suara yang muncul, hanya lelehan air mata yang terus keluar tanpa bisa dibendung. Di depannya, kini wajah pucat Arif yang sudah terpocong terlihat dengan jelas. Maafkan aku, Rif. Seharusnya aku yang meninggal, bukan kamu, ucap Adit sesenggukan. Tidak kuat melihat kondisi Arif, Adit berniat untuk menutup kembali jenazah Arif dengan kain. Namun kejadian itu tiba-tiba saja terjadi. Seolah memang Adit sudah mengetahui kalau semua yang dilaluinya saat ini begitu aneh. Mata Arif terbuka dengan sempurna, membuat Adit yang melihatnya langsung melompat mundur. Bagai sebuah rol film yang diputar lambat, jenazah Arif mulai bangkit perlahan. Panik, Adit melihat ke arah sekitarannya. Namun semua warga di sana seolah tidak melihat apa yang sedang terjadi. Justru mereka sedang menatap Adit dengan tatapan yang tajam. Mas Adit pulang ya, ucap Ningrum yang tiba-tiba saja sudah berada di belakang Adit. Sontak Adit langsung berpaling. Begitu kagetnya dia, penampilan Ningrum sudah berubah. Ia kembali terlihat seperti setan yang selama ini mengganggu Adit. Buru-buru Adit menjauh dari Ningrum. Dit, pulang, ucap Pak Dirman yang juga sudah berpenampilan mengerikan. Adit menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berharap ini semua hanya imajinasi karena efek benturan yang ada di dalam kepalanya. Namun sialnya saat dia membuka mata, semua masih terlihat sama. Adit segera menoleh ke arah Arif. Kini jenazah itu sudah memalingkan wajahnya kepada Adit. Wajah pucat penuh dengan sayatan itu terlihat murung. Dit, pulang sekarang, ucap suara Arif. Dit, pulang sekarang, pulang, gelegar Arif. Tersentak kaget, Adit terengah-engah. Jantungnya masih berdetak dengan keras. Bahkan bayang-bayang pocong Arif dan suara teriakannya masih menggema di kepala Adit. Mimpi, benar tadi hanya mimpi, batin Adit yang merasa lega. Tak kusangka, kamu juga punya perewangan, Dit, ucap suara seorang laki-laki. Adit yang kaget mencoba untuk bergerak, melihat siapa yang sedang berbicara kepadanya. Namun ternyata tangan, kaki dan perutnya sudah diikat dengan sebuah plat besi yang begitu kuat. Sekali lagi dia mencoba bergerak, tetapi percuma. Dia sama sekali tidak bisa menggerakkan sesenti pun tubuhnya. Jangan buang-buang energimu, Dit, ucap laki-laki itu dengan suara yang terlihat bosan. Siapa kamu? Tanya Adit. Karena kepalanya begitu pusing, pikirannya masih mencerna dengan kejadian yang barusan ia alami. Aku itu tidak mengira kalau dirimu punya perewangan juga, Dit. Padahal aku sudah menyesatkan sukmamu untuk bisa terus di alam itu, ucap laki-laki itu. Apa maksudmu? Tanya Adit yang terus saja mencoba untuk melepaskan dirinya. Ya, tidak ada salahnya untuk mendongengimu. Toh, tidak ada orang yang tahu di mana kita saat ini, ucap laki-laki itu. Langsung saja Adit mendengar sebuah kursi yang diangkat serta langkah kaki yang mendekatinya. Pak Ahmad? Pakik Adit kaget saat melihat wajah dari laki-laki itu sudah ada di depan matanya. Kenapa, Dit? Bukannya kamu juga sudah mencurigaiku? Atau Pak Dimu justru lebih mencurigakan?
ucap Pak Amar terkekeh. Bajingan, lepas, ucap Adit sambil terus memberontak. Mendengar umpatan Adit, seketika Pak Amar terdiam dan mengambil pisau yang ada di meja belakangnya. Siapa yang bajingan, Dit? Ucap Pak Amar lirih sambil mengoles-ngoleskan ujung pisaunya ke pipi Adit. Adit terdiam. Posisinya saat ini sedang tidak beruntung. Tidak mungkin dia melawan Pak Amar. Otaknya terus berpikir. Kenapa diam? Takut akan kubunuh seperti aku membunuh Ningrum atau yang lainnya? Ucap Pak Amar yang terus saja mengelus-ngelus pipi Adit dengan pisau yang ia pegang. Nah, sekarang saat kita sudah bisa mengatur emosi, aku akan mendongengimu sebelum kita melakukan ritual, kata Amar dengan senyum tanpa kebahagiaan. Adit hanya diam, tidak menjawab perkataan dari laki-laki gila yang ada di sampingnya. Jadi ceritanya begini, Dit. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, ya mungkin kamu belum lahir, ada sebuah keluarga kecil yang hidup dengan kemiskinan. Kamu itu pasti belum pernah tahu kan, Dit, rasanya menahan lapar. Nah, itu keluargaku. Hari-hari aku hidup dengan keadaan serba kekurangan. Dan kamu tahu, Dit, apa yang dilakukan ibuku yang tercinta? Dia tidak betah dengan keadaannya dan dia pergi meninggalkan anak dan suaminya. Ucap Amar dengan menampilkan suara seolah ia sedang bersedih. Terus apa hubungannya denganku, bajingan? Geram Adit yang sudah mulai tidak tahan dengan kelakuan Amar. Shh, tunggu dulu, aku belum selesai bercerita. Pasti kau juga ingin mengetahui alasan kenapa kamu di sini sekarang, kan? Tanya Amar dengan seringai yang menyebalkan. Oke, baik, kita lanjutkan. Beberapa waktu bapakku merasa terpukul dengan kepergian ibu. Hampir kami tidak makan selama berhari-hari. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan kami. Bagi warga desa, kami hanya sampah yang memang semestinya tidak layak untuk diberi pertolongan. Kau tahu kenapa? Karena orang tuaku sering berhutang kepada mereka. Aku itu masih ingat. Sore itu bapak pulang dengan kondisi raut wajah yang benar-benar sedih dan marah. Setelah itu, baru aku tahu kalau istri Dirman baru saja memaki-maki bapakku karena mau meminjam beras untuk kami makan. Maka mulai malam itu bapak pergi ke hutan. Jelas Amar. Ada sedikit jeda. Adit melihat Amar menghela nafas dan matanya terlihat menerawang, seolah dia sedang mengingat kejadian yang benar-benar menyakitkan untuk diulang kembali. Singkatnya, bapak pulang dengan sesuatu yang berbeda. Dia mulai melakukan ritual tumbal, tali, perawan. Tapi ada masalah yang belum bisa dipenuhi oleh bapakku. Salah satu syaratnya untuk melakukan itu adalah dengan mengambil ari-ari dari wanita hamil, akan tetapi belum pernah menikah atau tidak bersuami. Jelas, di situ bapakku mendapatkan kendala. Bagaimana dia bisa mendapatkan syarat tersebut? Karena tidak mungkin dia menghamili warga desa. Tapi bapakku tidak kurang akal, Dit. Maka bapak membuat suatu ritual pemindahan janin, ucap Amar. Pemindahan janin? Ucap Adit heran sampai dia lupa kalau nyawanya sedang terancam. Apa Arif tidak pernah menceritakan kepadamu? Aku yakin dia sudah menyadari. Iya, ritual pemindahan janin. Bapak melakukan sebuah ritual memindahkan janin dari rahim perempuan yang sudah menikah
ke gadis yang masih perawan. Tentu ini menjadi sebuah dilema. Siapa yang tahu kalau ada wanita yang tengah hamil muda? Tapi untungnya, sosok itu selalu memberikan kisikan siapa saja yang pantas untuk menjadi tumbal dari lelaku yang bapakku perbuat. Kini Adit paham kenapa Pak Dirman dan Mbok Sarmin bersikeras kalau anak-anak mereka memang tidak pernah dekat dengan laki-laki. Amar yang ada di hadapannya ini benar-benar pembunuh berdarah dingin. Nah, kita lanjutkan yuk. Loh, kenapa ekspresimu seperti itu, Dit? Apa kau sudah tidak betah? Tapi tunggu, kau harus tahu semuanya sebelum ini berakhir. Nah, karena Bapak tidak mau ada warga desa yang tahu, maka dia membuat rencana untuk mengoceh mereka. Kau juga sudah pasti tahu kan, Dit, tentang cerita Nanik dan Parmin? Yaitu, semua bapakku yang membuatnya. Tapi sialnya, ada satu orang yang paham. Dia bersikukuh kalau semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan Asih yang gentayangan. Maka dibuatlah Nanik dan Parmin sebagai umpan, hingga warga desa percaya. Sayangnya, orang tua itu dan Dirman berhasil menyelamatkan Siti pada saat terakhir. Kau tahu siapa laki-laki tua itu? Bapaknya Prianto, ucap Amar dengan nada kesal. Saat itu bapakku berhasil dengan ritual yang dilakukannya. Tiba-tiba saja hidup kami berubah, hingga pada suatu hari dia dimintai lagi oleh sosok itu. Karena tidak mau, akhirnya bapak mati dengan perjanjiannya sendiri, dan disinilah aku sebagai penerusnya. Aku harus mengabdi kepadanya untuk bisa terus bertahan hidup. Butuh berapa tahun bagiku untuk bisa menerima itu semua, ucap Amar tersenyum. Ada jeda lama. Amar kembali diam, seolah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Nah, sepertinya aku sudah cukup banyak bercerita. Bagaimana kalau kita mulai ritualnya, Dit? Tanya Amar. Seketika Adit panik. Dia mulai menggerak-gerakkan badannya lagi. Namun percuma, ikatan yang ada di tangan dan kakinya begitu kuat. Amar mulai bangkit dan menyumpal mulut Adit dengan kain. Lebih baik kau diam karena aku harus berkonsentrasi untuk memanggilnya, ucap Amar yang sudah berjalan ke sisi ruangan dan mulai menghidupkan lampu petromak. Sekarang Adit bisa melihat dengan jelas. Ruangan itu tidak besar, hanya sebuah ruangan kecil dengan satu jendela. Di sekitarnya Adit melihat ada beberapa benda yang membuatnya bergidik ngeri. Jajaran toples-toples berwarna merah gelap, ayam cemani, serta ada kepala kerbau yang sudah dikuliti. Amar mulai menghidupkan dupa dan mempersiapkan sesajen. Ayam cemani dan kepala kerbau dia ambil dan diletakkan di antara tampah yang berisi kembang setaman. Adit makin panik. Dia tidak tahu bagaimana lagi caranya untuk kabur. Sudah siap, Dit? Tolong sampaikan permintaan maafku untuk Ningrum dan lainnya yuk, ucap Amar dengan nada memelas. Adit semakin jengkel. Dia benar-benar merasa jijik dengan laki-laki yang ada di hadapannya. Amar kembali berjalan mendekati Adit. Kini dia berdiri di tengah-tengah tubuh Adit. Entah apa yang sedang dilakukannya, Adit tidak bisa melihat. Kepalanya masih begitu sakit ketika digerakkan, ditambah dengan sumpalan kain yang ada di mulutnya. Tersentak, Adit merasakan Amar sedang memelorotkan celananya. Bukan hanya celana jeans yang ia pakai, tapi benar-benar seluruhnya. Apa yang ingin dilakukan bajingan ini? Batin Adit geram. Kini ia hanya bisa berpasrah. Jika memang saat ini ia harus mati, setidaknya dia sudah berusaha untuk tetap hidup. Punyamu besar dan gemuk ya. Pasti Jenggolo Sewu akan suka sekali menyantap hidangan penutupnya, kata Amar dengan suara terkekeh. Kembali Amar berjalan menuju meja di sisi ruangan.
Dia seolah sedang mencari-cari sesuatu. Saat berbalik, Adit melihat kalau Amar memegangi salah satu toples yang memiliki warna merah gelap. Adit terus saja meronta, berharap apa yang akan dilakukan Amar tidak akan berhasil. Amar sudah kembali berada di sisi Adit. Kini dia merasakan ada cairan kental yang menyentuh kulit di bagian kelamin dan terus saja merembet hingga pangkal pahanya. Kau tahu, Dit, sebenarnya aku sudah bisa melakukan ritual tumbal tali perawan sejak kematian Ningrum. Tapi ketika aku mendapatkan kabar dari Marwanto, aku berpikir jika memang dulu mereka memiliki kebahagiaan berupa keluarga yang lengkap dan harta yang berlimpah, setidaknya sekarang mereka bisa merasakan bagaimana kehilangan seorang anak, ucap Amar. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan keluarga kami? Ucap Adit saat dia bisa melepas sumpalan kain yang ada di mulutnya. Aku lupa, Dit. Aku itu sangat membenci kebahagiaan yang terpancar dari keluarga kalian. Setiap waktu aku iri dengan Priyanto, Marwanto, serta Gunawan bapakmu itu yang memiliki kehidupan yang layak. Sudah lama sekali semenjak aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Ya, setidaknya aku bisa membuat Marwanto tidak memiliki anak. Dan sekarang Gunawan bakal kehilangan anaknya. Adil kan? Seorang teman harus sama-sama merasakan penderitaan satu sama lain, Dit, kata Amar. Kamu? Jadi kamu yang menjebak Pak Ade Marwanto dan Bude Ija? Tanya Adit tidak percaya. Yah, mereka itu kan goblok. Tidak tahu saja Marwanto itu kalau selama ini istrinya sudah sering hamil, tapi selalu hilang atau keguguran. Kamu tahu, Dit, kenapa? Karena janinnya kupindahkan atau kujadikan sebagai tumbal untuk santapan Jenggolo Sewu, kata Amar dengan tawa tanpa kebahagiaan. Kamu pikir janin yang ada di dalam rahim Ningrum itu milik siapa? Ya, itu milik budemu. Ku atur dan terus saja ku hasut agar Marwanto mau melakukan persetubuhan di hutan. Awalnya dia tidak mau, tapi karena Ija yang selalu merengek agar bisa memiliki anak, akhirnya dia luluh, lanjut Amar. Adit benar-benar tidak habis pikir, bagaimana bisa ada orang yang sekeji ini di dunia, memanfaatkan dan membunuh orang demi untuk kepuasan pribadinya. Ingin sekali rasanya dia menghajar dan membuat Amar mati pelan-pelan. Kini Adit melihat Amar berjalan ke arah tampah yang sudah terisi sesajen. Sesaat dia melepaskan semua pakaiannya yang membelit kain di sekitar pinggangnya. Kita mulai, Adit. Sebentar lagi aku bisa menjadi lebih sakti loh. Dan keluarga kalian akan merasakan apa yang aku rasakan. Urusan Priyanto nanti setelah ini, istri dan anaknya juga akan menjadi targetku, ucap Amar tersenyum mengerikan. Bajingan kamu, umpat Adit yang benar-benar sudah merasa muak dengan apa yang dilakukan oleh Amar. Amar mulai duduk bersila. Aroma kemenyan dan dupa mulai menyeruak hidung Adit. Kepanikan benar-benar sudah menjalari seluruh tubuh Adit. Kini Adit melihat Amar mulai menyembelih ayam cemani hitam yang ada di depannya. Betapa mualnya Adit saat dia melihat Amar menuangkan darah ayam cemani hitam itu ke tenggorokannya dan menuangkan sebagian ke kepala kerbau yang sudah dikuliti. Nafas Adit memburu. Dia terus saja bergerak-gerak mencoba mengendorkan kaitan pelat besi yang mengikat tangan dan kakinya. Aduh, tring. Tiba-tiba saja Adit merasakan panas di area kelaminnya dan yang terkena dengan darah yang dituangkan oleh Amar. Bruk! Angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang.
Bahkan daun jendela yang tertutup rapat kini mulai tersibak dan bergoyang-goyang dengan cepat. Sekujur tubuh Adit meremang dengan hebat. Inilah akhir riwayat dari hidupnya. Tidak pernah Adit membayangkan akan dijadikan mangsa seperti ini. Sekali lagi, Adit melihat ke arah Amar, tapi ternyata pilihannya salah. Betapa mualnya Adit. Dia benar-benar tidak menyangka Amar, orang yang dia kira berteman dengan Pak D dan Pak Prianto, begitu busuk memuakkan. Kini Amar sedang membuka salah satu toples dan mengambil sesuatu yang merah dan kembali berjalan ke arah Adit. "Kau tahu ini apa, Dit?" ucap Amar yang memperlihatkan gumpalan daging yang seperti terikat dengan sesuatu. "Ini adalah ari-ari ningrum. Ada darah dari keluargamu juga di sini. Kamu tidak mau mencicipi sepupumu, Dit?" tanya Amar tanpa dosa. Adit yang melihat itu hanya memalingkan mukanya. "Kau tidak mau, Dit? Kalau tidak mau, kita sudahi saja sekarang," ucap Amar. Sekali lagi dia berjalan ke arah sesajen dan duduk bersila. Dia letakkan ari-ari itu di depannya. Kembali suasana menjadi mencekam, ditambah angin dingin berhembus dengan kencang. Seketika pintu terbuka dengan keras. Baik Adit maupun Amar sontak langsung menolehkan kepalanya. Siti tengah berdiri dengan tatapan kosong dan terus saja menembang lagu Jawa. "Kamu sudah membereskan bocah itu, Siti?" ucap Amar menyeringai. Tidak ada jawaban dari Siti. Dia hanya diam dan mengangguk. "Bagus. Sekarang sudah tidak ada lagi penghalang. Arif temanmu sudah menyusul Ningrum dan Pak Dirman, Dit. Sebentar lagi giliranmu yo," lanjut Amar yang langsung saja meneruskan ritualnya. Kekuatan Adit melemah. Dia tidak menyangka kalau Arif juga sudah menjadi korban dari kebiadaban Amar. Semua sudah berakhir. Tidak ada lagi orang yang bisa membantunya kali ini. Adit kaget. Jelas sekali dia mendengar ada suara geraman yang muncul. Ada sesuatu yang sedang berdiri di depan Amar. Di saat bersamaan, alat kelamin Adit yang terkena darah semakin terasa panas. Sial! Umat Adit ketakutan. Pelan tapi pasti, kini Adit melihat dengan jelas sosok yang kemarin ada di belakang Siti berdiri menatap nyalang kepadanya. Bentuknya sungguh mengerikan. Seluruh badannya berbulu serta taring yang mencuat tidak beraturan di sekitar bibirnya. "Doro, sampun kulo siap kistanten. Tuan, sudah aku siapkan semuanya," ucap Amar sambil duduk menyembah sosok yang ada di depannya. Sosok itu menggeram dan langsung berjalan menuju ke arah Adit. Adit sudah benar-benar pasrah sekarang. Sosok itu sudah tepat di sampingnya. Kulit selangkangannya semakin terasa panas. Lelehan air mata juga sudah tidak bisa terbendung lagi. Dan yang lebih mengerikan, sosok yang bernama Jenggolo Sewu mulai memainkan tangannya di kelamin Adit. Terasa sekali rasa ngilu yang muncul, padahal Jenggolo Sewu hanya sekedar menyentuhnya. Hingga tiba-tiba saja Jenggolo Sewu menarik tangannya dan menggeram. "Bajingan gue bocah," ucapnya sambil menatap ke arah Amar dengan tatapan yang tajam dan mengerikan. Melihat itu, sontak Amar terpaku dan gemetaran. Ngapunten Doro." "Maaf Tuan," ucap Amar mencoba berani untuk bertanya. "Aku wis omong, golekno tutupan seijah perjoko. Aku sudah bilang, carikan penutup yang masih berjaga." Belum sempat Amir menjawab, tiba-tiba saja Siti langsung menerjang Amar dengan keras. Mereka bergulat seru. Tidak menyangka Siti memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi kenapa? Kenapa Siti menyerang Amar? Tapi Adit tidak peduli. Sebelum dia berpikir lebih jauh, ada sosok yang tiba-tiba saja muncul. "Arif!"
ucap Adit parau. Dia benar-benar tidak menyangka. Sudah, jangan berisik, biarkan saja mereka bergulat, kata Arif yang mulai melepaskan ikatan di tangan Adit. Tapi bagaimana, Rif? Tanya Adit. Arif tidak menjawab. Dia terus saja mencoba melepaskan Adit. Setelah semua terlepas, buru-buru Adit memakai celananya kembali. Kini sosok berbulu itu hanya melihat dan menggeram memperhatikan mereka. Bergidik ngeri, Adit merapatkan tubuhnya ke arah Arif. Aku sudah menduga pelakunya adalah kamu, ucap Arif. Mendengar ada suara lain, Amar seketika menendang Siti dengan kuat dan langsung bangkit berdiri. Kamu? Bagaimana bisa? Kata Amar kaget melihat keberadaan Arif. Arif tersenyum menyeringai. Jangan meremehkanku. Kalau hanya sebatas demit klasteri seperti dia, aku itu masih bisa menghadapi, ucap Arif yang justru tertawa dan menunjuk ke arah Jenggolo Sewu. Sombong, dasar bocah, ucap Amar geram. Sombong? Katamu aku sombong? Bukannya dari tadi kamu yang menyombongkan diri? Beranggapan kalau semua tipu dayamu itu berhasil. Sekarang tak inginkah kau tahu sejak kapan aku mencurigaimu lebih daripada yang lain? Ucap Arif dengan nada mencemooh. Kini Siti juga sudah berdiri. Tidak ada tembang Jawa yang muncul di bibirnya. Tatapannya penuh dengan kebencian yang ditujukan kepada Amar. Sebentar lagi selesai. Seperti apa yang kamu inginkan, Mar, ucap Siti. Amar yang mendengar itu terkejut. Sejak kapan Siti bisa berbicara normal seperti itu? Apa semua pengaruh Jenggolo Sewu sudah hilang? Batin Amar yang langsung saja menatap Jenggolo Sewu yang masih saja terus menggeram. Percuma kau memerintahnya, tuanya itu sudah berubah, ucap Arif yang seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Amar. Nah, sekarang seperti yang kau ucapkan kepada Ali tadi, sebelum semua selesai, aku juga akan menceritakan sesuatu, biar nanti ruhmu bisa tenang dan mendapatkan balasan dari orang-orang yang sudah kau cilakai, ucap Arif melangkah maju menuju ke arah Amar. Awalnya Adit ingin memberikan peringatan, tapi ada sesuatu yang mengurungkan niatnya. Tidak ada satupun perlawanan yang Amar berikan, bahkan ketika Arif menyeretnya dan meletakkan di meja yang tadi mengikat Adit. Apa yang terjadi, Rif? Ucap Adit kebingungan. Tidak ada jawaban. Adit sekarang malah justru ngeri melihat Arif yang mulai mengikat tangan dan kaki Amar dengan plat besi yang ada di meja itu. Nah, sekarang aku akan menceritakan kenapa aku bisa sampai di sini, ucap Arif dengan nada datar. Bajingan kamu, lepaskan, umpat Amar yang melotot ke arah Arif. Mendengar itu, Arif pun tidak marah, namun berjalan menuju ke arah meja dan mengambil salah satu toples berwarna merah. Apa kau bilang tadi? Bajingan? Sepertinya kau harus mencuci mulutmu itu, ucap Arif yang sudah kembali berada di sisi Amar. Seketika Adit membulatkan matanya, tidak menyangka kalau Arif bisa berbuat hal seperti itu. Perut Adit mual saat melihat Arif dengan sengaja menuangkan cairan merah itu ke mulut dan kepala Amar. Semoga darah ini bisa sedikit membersihkan mulut dan pikiranmu yang busuk itu, hina Arif serta melemparkan toples yang ia pegang. Nah, kita lanjutkan setelah kita sama-sama bisa mengatur emosi kita. Kau tahu, Mar, aku sudah mencurigaimu saat aku melihat Pak Marwanto dan istrinya melakukan persetubuhan di hutan. Bagi Adit yang tidak bisa merasakan dan melihat mereka, mungkin akan terlihat mencengangkan, tapi bagiku itu merupakan hal yang bodoh, karena dengan jelas sekali aku tidak bisa melihat satupun sosok dedemit yang hadir saat mereka melakukan ritual itu, ucap Arif tersenyum penuh kemenangan. Adit benar-benar terkesima sekarang.
Dia hanya bisa melihat Arif yang sedang duduk di kursi yang tadinya pernah dipakai oleh Amar saat menceritakan masa lalunya kepada Adit. Nah, jika kau bertanya bagaimana aku bisa sampai di sini, mungkin kita harus berterima kasih kepada Siti, orang yang sudah kau gunakan layaknya anjing peliharaan, ucap Arif. Sepersekian detik tidak ada yang mengucapkan sesuatu, hanya ada suara geraman yang muncul dari sosok yang ada di belakang Arif. Adit yang masih syok dengan apa yang dia lihat hanya memandangi Amar dan Arif serta Siti bergantian. Arif terlihat seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Mungkin ini yang terbaik. Semua perbuatanmu sudah membuat banyak orang sengsara. Kau tak ubahnya seperti makhluk yang ada di belakangku. Biarlah dia yang menyelesaikan semua, ucap Arif murung. Adit panik mendengar apa yang temannya itu ucapkan. Apa yang akan dilakukan oleh Arif? Arif berdiri, melangkah ke belakang mengambil satu toples lagi dan kembali berjalan tepat di paha Amar. Sejenak Adit melihat ada ekspresi jijik dari wajah Arif. Tanpa diduga-duga, Arif melepaskan kain yang dipakai oleh Amar. Adit seketika paham apa yang dilakukan oleh temannya itu. Apa harus seperti ini, Rif? Tanya Adit. Di sisi lain bola mata Amar membulat seketika. Tidak, jika kita membiarkan dia pergi, suatu hari dia akan mengulanginya lagi. Terlebih, dia sudah melakukan tumbal tali perawan untuk keabadiannya. Biar ingon-ingonnya yang mengakhiri semua ini, kata Arif murung. Tanpa menunggu jawaban Adit, langsung saja Arif menuangkan cairan merah darah itu ke arah selangkangan Amar. Bajingan gue bocah, lihat saja, suatu hari kau akan mendapatkan balasan lebih dari ini, ucap Amar penuh dengan amarah. Aku tunggu kalau begitu, balas Arif yang langsung saja berjalan dan menarik Adit dan Siti keluar ruangan. Mereka berjalan meninggalkan bangunan yang dipakai Amar untuk melakukan ritual. Sayup-sayup mereka mendengar suara teriakan yang menggema di hutan desa Renggono. Kita mau kemana, Rif? Tanya Adit yang sudah mulai terlihat kelelahan. Rumahmu, mereka semua sudah menunggu, ucap Arif yang terus saja berjalan menembus semak-semak. Tidak ada obrolan yang muncul selama perjalanan menuju rumah Nyai Harjo. Baik Adit, Arif maupun Siti hanya diam berkutat dengan pikiran masing-masing. Apa aku harus ikut? Ucap Siti saat sudah berada di jalanan desa yang sepi. Mereka tidak akan menyakitimu, biar aku dan Adit yang memberikan penjelasan, jawab Arif. Sedang Adit hanya diam dan mengikuti kemauan temannya ini. Dia tidak mau menyanggah, takut membuat Arif marah, dan bisa saja Adit bernasib sama dengan Amar. Adit, pekik Nyai Harjo saat melihat Adit sedang berjalan menuju rumahnya. Adit, kamu gak apa-apa kan? Kata Nyai Harjo yang tiba-tiba saja terisak. Gak apa-apa, Nek, tapi Adit pengen mandi, badan Adit lengket semua, ucap Adit lemas dan ingin sekali dia segera merebahkan tubuhnya di atas kasur. Semua orang kini sedang berkumpul. Bahkan juga Siti turut bergabung bersama Nyai Harjo dan Mbok Sarmin. Setelah membantunya membersihkan badannya yang kotor, Adit dibantu Arif menjelaskan semua yang sudah terjadi malam ini. Baik Pak Kades sampai Bude Ijah benar-benar kaget dengan apa yang sudah dilakukan oleh Amar. Maafkan Pak Didit, Pak D sudah membuatmu hampir cilaka, ucap Pak D yang tertunduk malu dengan semua perbuatan yang dilakukannya. Adit tersenyum dan tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Pak D-nya. Sudah Pak D, lupakan. Yang penting sekarang kita sudah tahu dalang dari semua ini, ucap Adit sambil menikmati sebatang rokok. Malam itu, akhirnya semua misteri yang menimpa Adit terkuak. Tidak ada yang merasa sedih atas kematian Amar. Semua sudah memaafkan, bahkan Adit juga sudah bisa melepaskan
semua masalah yang ada di hidupnya. Sekian.